Halo bre, balik lagi di channel Leksa Putrayana. Gue lagi bete sih, tadi gue udah cerita selama 10 menit ya tadi. Tiba-tiba eh, tiba-tiba kameranya mati, anjing kesel gue. Yaudah, pokoknya gue cerita hari ini tanggal 27 bulan 5 2020 jam 2 malam. Gue mau ceritain tentang kisah gue sekolah di boarding school, dan pernah dikeluarin dari sekolah itu dan pindah sekolah akhirnya gue bisa keterima di beberapa perguruan tinggi negeri. Oke. Jadi pada awal itu tahun 2017 gue sekolah di sekolah swasta boarding school namanya Albayan Anyer. Itu di Anyer ya. Gue sekolah di Anyer. Gue sekolah awalnya biasa aja, seperti ya gue tidur jam 10 malam, enggak 10 malam sih, di atas jam 10 lah, tetap aja gue tidur di atas jam 10 seperti biasa. Gue bangun pagi, sholat subuh, pagi mandi, gue berangkat sekolah. Gue sekolah seperti anak-anak lainnya biasa. Paling hanya ada satu masalah ya, kayak hanya ada beberapa masalah gitu ya, kayak misalkan gue homesick gitu misalkan, lalu gue kangen keluarga, kangen rumah, kangen teman-teman SMP, kangen ya itulah. eh, lah di bulan kedua gue sekolah, barulah gue kenal temen angkatan gue, tetap teman satu angkatan, cuman beda asrama ya. Asrama gue itu namanya sama Masud, dan temen gue yang baru kenal ini namanya di asrama, aduh gue lupa lagi asrama apa ya, Batuta apa namanya, gue lupa. Ya udah pokoknya di asrama sebelah Masud pokoknya. Gue kenal namanya Hilman. Terus ada Garda, ada Ferdi. Gue tuh dulu di bulan kedua itu gue sering berempat ya, sampai semester 2 ya. Jadi awalnya gue kayak ngobrol sama mereka berempat gitu di ruang makan. Gue ngobrol sama mereka asik, dan ternyata mereka itu satu pemikiran dengan gue. Pemikiran dia itu ya satu otak lah, bisa dibilang satu otak gitu, satu jenisnya. Sama-sama dibilang anak nakal ya. Kalau kata guru, gue tuh anak nakal. Kita berempat tuh dibilang anak nakal katanya. Kalau kata guru, gue sih nggak ngerasa gue anak nakal ya. Siapa juga sih yang pengen dibilang anak nakal? Kayak gue pengennya disebut anak baik sih sebenarnya. Soalnya gue anak baik. Waktu itu Hilman jam 10 malam ngajak gue cabut buat buat ngerokok ya, kata Hilman. Gue inget banget rokoknya. Rokok Hilman itu waktu itu Yumil ya, dengan alasan Hilman tuh beli ke guru itu, izinnya Hilman itu beli odol ya, beli odol Vinomaret. Padahal dia udah bawa odolnya di celana dia buat alasan aja. Jadi dia keluar bawa odol di dalam celananya, terus pulang dia bawa odolnya gitu. Padahal dia beli rokok sebenarnya. Habis itu satu semester pertama di boarding gue merasa aman. Gue ngerokok sama anak-anak yang gue kenal. Gue ngerokok di WC, gue ke tempat yang ujung. Oh iya, gue pertama kali ngerokok itu gue di ujung sekolah di hutan, deket deket toren ya, deket rumah Kuproy gitu kalau nggak salah. Waktu itu lagi dibangunnya masjid di sekolah gue. Kenapa sih baru dibangun? Memang karena gue angkatan ketiga gitu, gue masih angkatan muda. Awalnya sih gue nggak mau, gue diajak ngerokok sama Hilman tuh gak mau gue. Cuman karena Hilman itu sombong ya ke gue, sombong dengan skill yang bisa buat bisa ngebanding nya sampai jauh. Karena waktu itu zamannya vape trick gitu. Hilman sombong, akhirnya deh mulut gue asem, jadi gue ikut ngerokok juga. Singkat cerita semua aman, mau berjalan lancar, nggak ketahuan. selama satu semester selama 1 semester gua
aman tanpa ketahuan guru sama sekali. Lalu kita libur semester 1, masuklah kita ke semester 2. Pertama kali gue ketahuan itu gue lagi cabut, ya rame-rame. Enggak, kita waktu itu kenal dulu sama kakak kelas gue. Diajarin, kita ngobrol, nggak diajarin sih, kita diajak ya, nggak diajak juga siapa kita yang mau gitu. Terus kita belajar cabut, gimana cara biar nggak ketahuan guru, ya kita akhirnya cabut dari sekolah. Itu kan cabut dari sekolah sih, kita cabut dari asrama. Setelah itu gue cabut itu ke nama tempatnya adalah Buyut. Buyut itu kalau disebut kayak kampungnya ya, Kampung Buyut. Di situ ada cuma satu warung, namanya itu Warung Meli, disingkat Warmel atau disebut Warmel gitu sama teman-teman gue. Di awal-awal sih gue cabut aman-aman aja. Terus gue sama Hilman sama yang lainnya, gue ngajak beberapa teman yang lainnya mungkin pengen juga ngerokok kayak gue gitu ya. Keluar, kita cabut. Haus gue keluar dari asrama, gue bareng-bareng sama anak-anak. Tapi itu kondisinya kalau nggak salah bukan malam ya, siang ya. Di situ hari Sabtu itu soalnya gue sekolah cuma sampai jam 12 doang. Habis itu sholat zuhur, makan siang, dan seperti biasa mulut asem, kita pengen ngerokok. Dan akhirnya kita cabut ngerokok ke Buyut, dan ternyata kita ketahuan sama ketua asrama ya, apa namanya, kalau semacamnya wali asrama ya gitu. Gue cabut, gue ketahuan, tapi nggak diskorsing, kita diampuni, cuman dihukum buat nulis surat aja ya di buku, 1 juz apa kalau nggak salah nulisnya. Terus singkat cerita, waktu itu gue cabut sama beberapa teman gue, tapi kita nggak niat buat ngerokok di sana. Gue niatnya cuma buat beli rokok doang, karena buat ngerokok di WC. Malam sekitar jam 12-an gue buat mie karena gue lapar. Gue buat mie di kamar temen gue buat mie. Gue makan seperti biasa, mulut asam lagi setelah makan. Lalu gue ngerokok lah di WC. Jam 12 lewat lah gue ngerokok. Tiba-tiba gue dengar suara orang langkah. Terus gue taruh rokok gue langsung lari ke kamar teman gue langsung pura-pura tidur. Gak lama pintu kamar teman gue dibuka, ternyata guru. Terus tangan gue langsung dicium, tangan kanan tangan kiri gue dicium, gue dicek sama guru gue. Ternyata tangan gue bawa rokok. Akhirnya gue dibawa ke kantor guru dan ditanya lah, diinterogasi gue sama guru-guru, kenapa gue cabut, kenapa gue beli rokok dari mana, kenapa gue ngerokok ya gitu. Udah ada alasan macam-macam. Singkat cerita, gue cabut lagi. Gue ketahuannya bukan di asrama, gue ketahuannya di luar, papasan sama guru. Cuman gue alasannya gue waktu itu gue bosen. Terus gue main keluar, gue main warnet. Alasannya gue waktu itu main warnet, padahal gue habis dari warung ya, karena warung Meli itu tutup jam 12 kalau nggak salah. Gue cabut tuh malam jam 1. Gue cabutnya ke warung pinggir pantai waktu itu kawan. Ingat, pokoknya singkat cerita, di kelas 10 gue itu skorsing sebanyak 3 kali, dengan bonus waktu itu sekali gue nggak diskorsing. Habis itu singkat cerita lagi, kelas 11 gue ketemu teman baru gue lagi yang pindahan dari Ar-Rahman, namanya Jihad. Dia dewan dari Ar-Rahman, nggak dewan sih ya, mungkin dia pindahan dari Ar-Rahman. Yang nggak tahu Ar-Rahman itu dari Sukabumi ya, boarding school juga. Ternyata dia itu suka cabut juga. Pokoknya di kelas 11 tuh gue sering cabut juga. Dengan total gue skorsing 5 kali kali ya, gue skorsing 5 kali di kelas 11. Dan di 5 skorsing ini 4 kali ketahuan ngerokok atau cabut. Di satu ini gue ketahuan gara-gara kasus mukulin temen gue yang maling HP waktu itu. Bukan maling HP, apa ya,
gue nggak ngapa-ngapain sih, cuman gue ada di lokasi, teman anak-anak gue mukulin gitu waktu itu. Tapi sekarang udah nggak ada sih kasus-kasus buat mukulin kayak gitu, soalnya kasus kayak gini bakal langsung diatur kalau oleh guru langsung kalau sekarang katanya. Itu juga singkat cerita, kelas 12 eh, lalu itu di kelas 12 ini kelas 12 gue lupa kasus apa lagi yang gue lakuin, dan gak lama temen gue Hilman dikeluarin dari sekolah, dan terpaksa Hilman harus pindah sekolah. Itu kelas 12 awal-awal apa kelas 11 gue lupa. Segala lama kelas 12 ya kan, pokoknya waktu itu gue kelas 12. Gue udah lupa gue kena kasus berapa kali, pokoknya total itu gue 11 kali skorsing, ditambah lagi satu kali gue waktu itu kasus mukulin maling temen gue sendiri namanya Ferdi. Gara-gara dia maling HP teman kamarnya sendiri. Gue nggak mukulin sih sebenarnya, gue cuma ikut interogasi, padahal kita udah deal-dealan gak akan ada pemukulan, gak akan ada kontak fisik. Udah ngobrol sama ketua angkatan, sama beberapa orang yang bersangkutan, gak akan ada apa namanya kontak fisik. Terus abis itu mungkin karena dia bohong mulu ya, orang namanya juga maling ya kan, bohong mulu. Terus naluri nafsu gue, emosi kali ya, keluar tiba-tiba. Jadi gue melakukan kontak fisik pertama, mungkin teman-teman gue yang lain panas jadi ngikutin gue, padahal gue nggak ngegebukin sekalipun, gue cuma nampar apa kalau nggak salah. Tapi tetap gue kena skorsing, dan kasus ini terjangkit ke polisi dengan visum katanya gitu. Di semester 1 usai lah gue skorsing. Usai ya, bukan usai semester 1. Belum semester 1, belum usai. Di akhir semester 1 UAS, di ujian akhir semester, gue ngelakuin abis UAS. Gue inget banget, abis UAS hari Sabtu, UAS PAI, gue ngerokok di balik WC dengan beberapa teman gue, dan gak lama ada satu ember penuh dengan air dilempar ke balik WC. Gue kira itu ada temen gue yang gede itu badannya, namanya Alvaris. Ini belum masuk vlog gue ya selama ini, tapi gue kira itu dia ngejelin gue gitu, ngelempar ember penuh sama air. Ya gue marah lah kan ya, siapa nih yang lempar air, gue bilang gitu. Terus gue lihat ternyata guru BK gue sendiri gapin gue lagi ngerokok di balik WC. Akhirnya gue ketahuan ngerokok, gue dipanggil kantor, gue diinterogasi lagi, dan akhirnya orang tua gue dipanggil, gue disuruh dijemput. Kalau kata capsek gue, Eksa boleh balik lagi ke sekolah menjelang UN. Jadi pas mau UN tuh gue balik lagi gitu, jadi gue bisa tetap bisa lulus di Albayan sebenarnya. Cuman mungkin karena orang tua gue harga diri mungkin merasa direndahin ya bonyok gue, atau mungkin bonyok gue malu gitu kan ya, dengan kenakalan gue, kelakuan gue gitu. Dan nggak lama gue pindah lah dari sekolah pertama gue di Albayan. Selama perjalanan dari hari Minggu itu, selama perjalanan dari Anyer ke kampung halaman gue, Sukabumi ya, bonyok gue nyari sekolah, ngontekin beberapa kepala sekolah ya, di beberapa sekolah, dan akhirnya gue diperbolehkan untuk sekolah di SMA Hayatan Thoibah atau disingkatnya Hatoy di Sukabumi. Itu ada boarding schoolnya juga, ada full day nya juga ya. Tapi orang tuh bonyok gue nyaranin gue buat sekolah di full day, karena kalau gue di boarding bisa aja gue terjadi lagi perpindahan lagi secara halus.
Gue sekolah di Hatoy cuman selama 3 bulan dengan 3 kasus, yaitu kabur kabur ngerokok ya, itulah di 3 itu kasus gue. Dan gue juga sempet hampir dikeluarin lagi dari sekolah itu, hampir hampir aja gue dikeluarin lagi dari sekolah itu. Tapi untungnya ternyata gue lulus di sekolah itu. Di sekolah itu cuman ada berapa, 50 mungkin 50 orang ya, dengan 50% laki-laki 50% perempuan kalau nggak salah. Dan di sekolah itulah gue kenal Icas, kenal Alfrian, kenal Odang, kenal Andi, kenal Gusti. Dan ada satu lagi Akram ya. Akram ini temen gue dari SD, SMP sama SMA sebenarnya. Di situ gue lulus, terus gue ngikut SBM normal. Banyak bertaubat lah gue pokoknya dari sekolah itu. Habis itu gue mengikuti beberapa tes di universitas secara mandiri ya. Waktu itu yang dibuka itu adalah swasta. Jadi gue itu ngikut ujian mandiri itu di berapa univ ya gue. Mungkin ada 15 universitas ya. Pokoknya di perguruan tinggi negeri itu gue lolos di Unpad, di universitas gue sekarang. Gue lolos di Unpad, di Fakultas Peternakan. Gue lulus di Universitas Brawijaya, Fakultas Peternakan. Gue lulus di IPB D3 jurusan agribisnis kalau nggak salah ya. Gue lulus D3 IPB Sukabumi, jurusan perkebunan apa ya gue lupa. Terus gue lolos di Undip, peternakan juga. Terus gue lolos di PTS itu, gue lolos di UMM Universitas Muhammadiyah Malang. Gue lolos di Unisba, gue di Unisba gue ditolak. Di UIN gue keterima. Terus gue lolos di mana lagi ya, gue lupa gue lolos di mana lagi. Pokoknya yang gue inget itu dan akhirnya gue ngambil di Unpad karena Unpad itu di daerah Bandung ya. Ya orang tanya Bandung kali ya. Sebenarnya itu Unpad itu ada di Jatinangor. Jatinangor itu adalah Kabupaten Sumedang. Dan akhirnya gue kuliah di situ. Sampai sekarang gue udah maju ke semester 3. Buat kalian yang pengen tahu, nggak usah pengen tahu sih, gue bakal ngupload juga kok. Gue bakal buat videonya habis ini. Jadi part 2 nya gue akan ngejelasin gimana ceritanya gue bisa keterima di univ-univ itu. Jadi di video kali ini gue cuma ngebahas gimana gue dari sekolah, gue cerita gue dari sekolah sampai akhirnya gue keterima. Tapi proses gue dari sekolah ke keterima universitasnya gue bakal ceritain di cerita selanjutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Oke? See you next video.